Adapun syafaat di akhirat, maka kita bisa membagi secara umum menjadi dua. Yang pertama, syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat umum. Ya. Siapa untuk malaikat, nabi-nabi yang lain, syuhada, dan kaum mukminin salihin secara umum. Baik, adapun syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa model. Yang pertama namanya syafaat uzma, asy-syafaat al-uzma, tatkala di padang mahsyar. Kemudian yang kedua adalah syafaat agar penghuni surga bisa masuk surga. Yang ketiga adalah syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Yang keempat, syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Taib, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat, berapa menit lagi azan? 9 menit. Adapun syafaat yang umum, ya, pertama adalah syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Kemudian syafaat kepada orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka sehingga enggak jadi masuk neraka. Yang ketiga, syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya. Inilah yang ketiga, kira-kira ini. Tayyib. Kita akan jelaskan. Yang pertama dari syafaat yang khusus merupakan khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafaat al-uzma. Yang ini Allah isyaratkan dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di dalam sebagian malam maka salatlah engkau, semoga Allah membangkitkan engkau dalam kondisi yang mulia. Maqaman mahmudan adalah syafaat, ya. Sebagaimana tatkala manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ya, maka matahari dalam jarak 1 mil, mereka kepanasan, kemudian bercucuran keringat, ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di mulutnya. Maka manusia dalam kondisi sangat amat payah. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia untuk pergi pertama kali minta syafaat kepada Nabi Adam. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi
wa asjada laka malaikatahu amma tara ma nahnu fihi ala tashfa' lana 'inda rabbik wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Nabi Adam berkata, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini sebelumnya dan juga tidak pernah sesudahnya murka seperti ini. Sungguhnya Allah telah melarangku untuk mendekati suatu pohon tapi aku melanggarnya. Kata Adam, nafsi nafsi. Nafsi-nafsi ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya aku juga butuh syafaat. Aku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Ya, bukan seperti ditafsirkan oleh kata orang sendiri-sendiri masing-masing. Enggak ya. Orang sering bilang nafsi-nafsi maksudnya apa? Urusan masing-masing, enggak ya. Ya, Nabi Adam tidak setega itu bilang sama umatnya masing-masing ya. Tapi Nabi Adam nafsi-nafsi artinya jiwaku sendiri butuh kepada syafaat. Bukan kalian saja yang butuh, aku juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairihi, idhabu ila Nuh. Pergilah kepada nabi yang lain. Pergilah kepada Nabi Nuh, Nabi Adam, semua nabi tatkala itu dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dosa yang sudah diampuni oleh Allah mereka masih ingat. Adam waktu makan buah yang dilarang, diampuni oleh Allah tidak? Diampuni, dia sudah bertobat, diampuni, tapi dia masih ingat dan dia tidak berani pede untuk minta syafaat karena dia tahu dia pernah melakukan kesalahan. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awalur rusul ila ahlil ard. Wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Nabi Nuh juga minta uzur, nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Maka mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengucapkan, Ibrahim, engkau adalah khalil rahman, kasih Allah, dan seterusnya mereka puji-puji. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguh saya pernah berdosa tiga kali. Padahal semua dosa ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim minta uzur. Nabi Ibrahim berkata, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Kemudian mereka pergi menuju ke Nabi Musa. Nabi Musa juga minta uzur. Kata Nabi Musa, ya, inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Sungguhnya aku telah membunuh seorang yang aku dilarang membunuhnya. Aku punya salah. Dan Nabi Musa telah bertobat dalam Al-Qur'an. Fa ghafaralah, Allah ampuni dia. Tapi dia ingat dengan dosanya, dia malu, tidak pede untuk beri apa? Syafaat. Nafsi-nafsi, saya juga butuh syafaat kepada yang selainku. Mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Isa juga minta uzur, tidak bisa. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Analah, aku yang akan beri syafaat. Maka Rasulullah SAW pun sujud. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah bima hamid dengan pujian-pujian yang belum diajarkan oleh Nabi tatkala Nabi masih hidup. Pujian-pujian yang sangat indah kepada Allah yang Nabi belum punya ilmunya. Ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala lebih indah daripada yang Allah jelaskan di Al-Qur'an, ya. Sehingga keindahan-keindahan tersebut baru dibukakan kepada Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, kemudian beliau sujud. Sujud dalam waktu yang sangat lama sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berilah syafaat, kau akan diberi syafaat, dan mintalah, kau akan dikabulkan permintaanmu. Maka Nabi minta kepada Allah agar segera datang li fasil qadha, agar mulai persidangan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris menyambut Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan syafaatul uzma karena inilah disebut maqam mahmuda. Kedudukan yang agung bagi Nabi karena semua nabi tidak ada yang pede dan berani beri syafaat kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang termulia, asyraful anbiya wal mursalin. Baik. Azan dulu ya. Silakan. Baik, kita lanjutkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah dengan syafaat al-uzma karena seluruh nabi menolak, tidak pede untuk memberi syafaat, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat. Ini syafaat bermanfaat bagi seluruh manusia, baik kaum muslimin, baik munafikin maupun orang-orang kafir. Karena mereka menanti kapan dimulai persidangan. Kalau saya bisa gambarkan ibarat seorang mau terdakwa atau mau dituntut, kemudian mereka menunggu di luar ruang persidangan di bawah terik matahari, hakimnya enggak datang-datang, kira-kira begitu ya. Sementara waktu penungguan sangat lama, matahari terik, ya, mereka gelisah, ya, kehausan, kelaparan, dan akhirnya setelah Nabi beri syafaat, maka Allah pun datang untuk memulai apa? Hisab, memulai persidangan. Adapun syafaat kedua yang khusus merupakan syafaat Nabi sallallahu alaihi
wasallam, yaitu syafaat agar penghuni surga masuk surga. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallam bersabda, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fa astaftihu, maka aku pun meminta agar dibukakan pintu surga tersebut. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga berkata, man anta, siapa engkau? Fa aqul Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa yaqul, maka penjaga surga berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Ruwahu Muslim. Aku diperintahkan untukmu dan aku tidak membukakan kepada seorang pun pintu surga sebelum engkau. Jadi yang pertama kali buka pintu surga siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian penghuni surga bisa masuk surga. Demikian dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang pertama kali memberi syafaat di surga. Yang ketiga, yang merupakan syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Ini syafaat khusus ya, dan kita tahu bahwasanya orang-orang kafir secara umum tidak mungkin dapat syafaat ya, tetapi Nabi dikhususkan sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi memberi syafaat kepada pamannya bukan untuk keluar dari neraka jahanam, tapi hanya sekedar diringankan nerakanya ya. Dalam hadis, dan ini hadis tentang Abu Talib masuk neraka banyak, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya, karena sebagian orang meragukan hadis-hadis ini, bahkan mendhaifkan hadis-hadis ini meskipun dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Ya. Apalagi orang Syiah mereka mengatakan Abu Talib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Abu Talib lebih mulia daripada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ini yang tidak benar ya. Abu Talib di neraka jahanam. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, tatkala disebutkan dzukira indahu ammuhu Abu Talib, tatkala disebutkan pamannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Dan ini juga pernah ditanyakan oleh pamannya, saudaranya Abu Talib, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai ya Rasulullah, bagaimana pamanmu Abu Talib? Bagaimana saudaraku? Bukankah dia dulu membelamu tatkala di dunia? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, dia sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar ya. Beliau juga berkata, fayuj'alu fi dhahdahin min narin yablughu ka'baihi yagli minhu dimaguhu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Maka Abu Talib diringankan dosanya, diringankan siksaannya sehingga diletakkan fi dhahdah. Dhahdah itu seperti misalnya sungai yang surut tapi masih ada airnya sedikit. Kemudian orang melangkah di sungai tersebut, airnya cuma mengenai kakinya atau mengenai mata kakinya. Bukan sungai yang airnya apa? Dalam. Itu namanya dhahdah. Maka Abu Talib disiksa di neraka seperti hanya keserempet api neraka. Api nerakanya tidak sampai ke betisnya, cuma sampai di mata kakinya. Kata Nabi SAW, dia berada fi dhahdah min nar, percikan api, ya buluku ka'baihi, sampai di kedua mata kakinya, ya gliminhu dimagu, tapi itu membuat otaknya mendidih. Dan ini adalah ahwanu ahli nari adzaban yaumal qiyamah. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, di antaranya Abu Talib. Ya, dan ini bukan mengeluarkan dia dari neraka jahanam, tetap abadi di neraka, tapi siksaannya dikurangi. Dan ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab masuk ke dalam surga. Ini disebut oleh sebagian ulama, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang panjang dalam syafaat. Di situ Nabi berkata atau dikatakan, "Tsumma yuqal ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah kau akan dikabulkan, dan bila syafaat kau akan diberi syafaat. Fa arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa aqulu, aku berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ya Rabbku umatku, ya Rabbku umatku. Ummati ya Rabbi, ya Rabbku umatku. Fa yuqal, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Masukkanlah ke dalam surga dari umatmu orang yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu kanan di surga. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Baik,